Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sudahkah kita bersyalawat hari ini untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yuk, sempatkan waktu sejenak untuk bersyalawat bersama. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai dukungan untuk channel Cantika Story agar terus menghadirkan kisah-kisah menyentuh hati. Pernahkah kamu membayangkan seorang pria muda sederhana asal Indonesia, bekerja hanya sebagai perawat kebun di rumah besar keluarga kaya di Korea? Apa yang membuat seorang gadis kaya rela menentang keluarganya demi pria yang hanya dianggap tukang kebun? Embun pagi menyelimuti halaman luas di sudut kota Busan, ketika suara langkah kaki pelan terdengar menapaki jalan setapak berkerikil. Raffi, pemuda asal Yogyakarta yang baru 2 minggu bekerja sebagai perawat kebun di rumah megah keluarga Han, menyapa pagi dengan secangkir teh hangat dan alat pangkas di tangan. Udara dingin menerpa wajahnya, tapi ia tetap tersenyum. Baginya, taman adalah dunia kecil tempat ia bisa melupakan kerasnya hidup di negeri orang. Namun pagi itu berbeda. Saat hendak memotong ranting pohon mawar, langkahnya terhenti. Di antara kabut tipis dan aroma tanah basah, tampak sosok seorang gadis berdiri di dekat bunga peoni. Gaun tidurnya berwarna putih pucat, rambut panjang tergerai, dan tatapannya lurus ke arah Raffi. Raffi tercekat. Matanya tak berkedip. "Siapa dia?" bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Gadis itu tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap beberapa detik, kemudian berbalik, berjalan perlahan masuk ke dalam rumah. Raffi mematung. Dadanya berdebar. Bukan hanya karena para sang gadis yang bagai lukisan hidup, tapi karena tatapan itu, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Beberapa menit kemudian, seorang penjaga menghampirinya dan berbisik, "Itu Nona Han Suyeon, putri satu-satunya pemilik rumah ini. Jangan sekali-kali mengangkat kepala kalau dia lewat. Kau bisa dipecat." Raffi mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, rasa penasaran sudah mulai tumbuh. Sejak pagi itu, Raffi tak bisa mengusir bayangan gadis itu dari pikirannya. Senyap dan tenang, tapi tatapannya menusuk seperti angin musim gugur. Ia tahu batasnya, tahu tempatnya, tapi rasa penasaran adalah sesuatu yang tak bisa dikekang. Dan saat embun pagi mulai mengering dari dedaunan, Raffi tak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang tak pernah ia bayangkan. Pagi-pagi berikutnya, Raffi tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Memangkas dahan, menyiram tanaman, dan menyiangi rumput liar. Namun pikirannya terus terbayang pada sosok gadis bergaun putih itu. Setiap suara langkah dari arah rumah utama membuat jantungnya berdetak lebih cepat, seolah berharap gadis itu akan muncul kembali. Dan harapannya menjadi nyata. Di tengah sinar matahari pagi yang mulai menghangatkan dedaunan, gadis itu kembali muncul. Tapi kali ini tidak sendiri. Ia ditemani oleh seorang pelayan wanita tua yang tampaknya hanya berjalan di belakangnya. Gadis itu mengenakan kemeja putih dan celana panjang kain lembut. Matanya menatap langsung ke arah Raffi yang sedang memotong cabang kering pada pohon bonsai. Raffi segera menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya. Tapi suara lembut itu terdengar, mengejutkannya. "Kamu dari Indonesia?" Raffi terdiam sejenak, lalu menjawab ragu. "Iya, Agassi, saya Raffi." Suyeon, begitu nama gadis itu, melangkah lebih dekat. Ia menatap bonsai yang sedang dirapikan oleh Raffi, lalu mengernyit. "Kenapa kamu potong dahan itu? Itu pohon kesukaan ibu saya." Raffi menoleh cepat, wajahnya panik. "Maaf, saya pikir itu sudah layu. Tidak akan tumbuh lagi." Suyeon menghela napas. "Kau seharusnya bertanya sebelum memotong sesuatu. Orang Korea sangat menghargai makna simbolik pohon. Apalagi bonsai itu hadiah ulang tahun ayah kepada ibu." "Maafkan saya," ucap Raffi sambil menunduk lebih dalam. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Suyeon tidak membentak. Ia hanya menatap Raffi sejenak, kemudian berkata datar, "Berhati-hatilah mulai sekarang. Taman ini bukan hanya kumpulan tanaman. Ini punya cerita." Lalu ia berjalan pergi,
menyisakan aroma parfum bunga lili yang samar. Hari itu, Raffi bekerja lebih lambat dari biasanya. Bukan karena kelelahan, tapi pikirannya tak berhenti memutar ulang percakapan itu. Ia merasa bodoh, ceroboh, tapi juga terkesan. Gadis itu tak seperti yang dibayangkan. Bukan hanya cantik, tapi tajam, tenang, dan penuh teka-teki. Sore harinya, saat Raffi tengah menyapu dedaunan kering di sudut taman, seorang pelayan laki-laki senior menghampirinya sambil berbisik. Kau beruntung tidak dipecat. Biasanya Tuan Han sangat keras soal hal-hal kecil seperti itu. Tapi Nona Suyeon, dia malah bicara langsung padamu. Itu tidak biasa. Raffi hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, perasaan penasaran semakin tumbuh. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuatnya ingin mengenal lebih dalam. Meski ia tahu, hubungan mereka bahkan belum layak disebut hubungan. Beberapa hari berlalu. Hujan musim semi turun dengan lembut, meninggalkan jejak basah pada jalan setapak di taman belakang. Raffi mulai terbiasa dengan jadwal harian di rumah itu, walau tatapan para pekerja lain padanya terasa berbeda sejak insiden dengan bonsai. Pagi itu, ia diminta untuk memindahkan beberapa pot bunga iris ungu ke sudut taman dekat ruang kaca. Tempat itu jarang disentuh pekerja biasa, karena langsung menghadap ke ruang santai milik keluarga Han. Tapi ia tak punya pilihan. Perintah datang dari kepala pelayan langsung. Saat sedang mengangkat pot besar, suara dari balik kaca mengejutkannya. Letakkan pot itu sedikit ke kiri. Di bawah cahaya pagi, warna ungunya akan lebih hidup. Raffi menoleh. Di balik kaca, Suyeon duduk sambil memegang buku sketsa. Tatapannya tajam tapi tidak dingin. Seolah ia sedang mengamati detail terkecil dari gerak Raffi. Ia mengikuti arahan itu dengan patuh, lalu berdiri tegak. Tak lama, pintu kaca terbuka dan Suyeon melangkah keluar, menghampirinya perlahan. Kau tahu arti bunga iris? Tanyanya tanpa basa-basi. Raffi menggeleng. Kepercayaan dan keberanian, katanya lirih. Ibuku menanamnya sebelum pergi ke Jepang untuk pengobatan. Tapi ia tidak pernah kembali. Raffi menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Namun gadis itu melanjutkan. Suaranya tenang namun berat. Ayahku menyuruh orang lain mengurus taman ini setelah itu. Tapi semua tampak salah. Tidak seperti dulu sampai kau datang. Raffi terkejut. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Agassi. Suyeon menatapnya. Lama. Kau punya tangan yang jujur. Tanaman tahu itu. Hening sejenak. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga yang baru mekar. Suyeon berbalik, melangkah ke arah pintu kaca. Namun sebelum masuk, ia berkata tanpa menoleh. Besok, datang ke sisi barat taman. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Pagi berikutnya, Raffi datang lebih awal. Hatinya berdebar tak karuan. Di sisi barat taman, tersembunyi di balik deretan semak dan pagar bambu, berdiri sebuah rumah kaca kecil yang tampak sudah lama tak terjamah. Suyeon sudah di sana. Ia menoleh sambil membuka pintu. Tempat ini dulunya tempat favorit ibuku. Tak ada yang diizinkan masuk ke sini. Kecuali dia dan sekarang, kamu. Raffi menatap ruangan kecil itu. Di dalamnya, puluhan pot tanaman eksotis tertata rapi, meski banyak yang tampak layu. Aku ingin kamu merawat tempat ini, ucap Suyeon pelan. Seperti kamu merawat jiwaku yang hampir mati. Kata-kata itu membuat Raffi terpaku. Ada sesuatu yang berubah. Tak lagi sekadar interaksi antara majikan dan pekerja. Tapi ia tahu, setiap langkah lebih dekat ke gadis itu, adalah juga langkah menuju sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Langit mendung menyelimuti kota Busan hari itu. Angin dingin bertiup pelan, membuat dedaunan di taman bergoyang seolah ikut menari. Raffi baru saja menyelesaikan penyiraman tanaman di sisi utara saat gerimis mulai turun. Ia berlari kecil menuju gudang alat, namun langkahnya terhenti ketika melihat Suyeon berdiri di tengah taman rumah kaca, tak membawa payung, hanya mengenakan cardigan tipis berwarna krem. Tanpa berpikir panjang, Raffi melepas jaket kerjanya yang mulai basah,
lalu menghampirinya dengan tergesa. Agassi, ini hujan, nanti bisa sakit, katanya sambil memayungi tubuh mungil Su Yeon dengan jaketnya sendiri. Su Yeon mendongak pelan, menatap wajah Raffi yang basah terkena hujan. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Mereka berdiri berdua, diam dalam hujan, hanya suara tetesan air dan gemuruh samar di kejauhan yang mengisi ruang di antara mereka. Aku suka hujan, ucap Su Yeon akhirnya. Suaranya nyaris tenggelam oleh angin. Tapi, ini pertama kalinya ada yang melindungiku dari hujan. Raffi tersenyum kecil, menunduk sedikit. Saya cuma nggak ingin Agassi masuk angin. Su Yeon memutar tubuhnya pelan, menghadap ke deretan bunga yang mulai basah. Kau tahu, sejak ibuku meninggal, rumah ini terasa seperti museum. Hening, dingin, dan kosong. Ia menatap lurus ke arah bunga anggrek putih. Ayah sibuk. Kakak-kakakku lebih sibuk lagi. Tak ada yang peduli taman ini hidup atau mati. Hanya kau yang datang tiap pagi, menyapa daun-daun seperti teman lama. Raffi tak tahu harus menjawab apa. Hatinya berdesir, tapi ia menahan diri. Perasaan tak boleh tumbuh di tempat yang salah. Ia tahu itu. Tapi di depan gadis itu, semua teori terasa sia-sia. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Seorang pria berjas hitam, tinggi dan berwibawa, muncul dari arah rumah utama. Wajahnya dingin, matanya tajam menatap ke arah Raffi. Yeon ah, ucap pria itu dengan nada tinggi. Su Yeon menoleh cepat. Apa? Tuan Han, pemilik rumah dan kepala keluarga, menghampiri mereka. Tatapannya langsung mengarah ke Raffi dengan curiga. Apa yang dia lakukan di sini bersamamu di tengah hujan? Su Yeon mencoba bersikap tenang. Dia hanya mengajakku melihat taman. Aku yang memintanya. Namun tatapan sang ayah tak melunak. Kau tahu aturannya. Pekerja tidak boleh berdekatan dengan keluarga. Apalagi seperti ini. Raffi segera menunduk. Maafkan saya, Tuan. Saya akan kembali ke gudang sekarang. Tuan Han menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk tajam. Lakukan. Dan ingat, satu kesalahan kecil lagi, kau akan dikirim pulang. Raffi berjalan mundur dengan tubuh gemetar. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ia sempat menoleh. Su Yeon masih berdiri di tempatnya, memeluk jaket Raffi erat-erat, seolah tak peduli tatapan tajam sang ayah. Dan saat langkah Raffi semakin menjauh, jantungnya berdebar bukan karena takut, tapi karena ia tahu, sesuatu telah berubah. Bukan hanya di hatinya, tapi juga di hati gadis itu. Sejak kejadian di taman, suasana rumah besar itu berubah. Raffi tetap bekerja seperti biasa, namun ia merasakan tatapan yang berbeda dari para pekerja lain. Ada yang sinis, ada yang penasaran, dan ada pula yang seolah mengingatkannya diam-diam agar menjaga jarak. Namun yang paling membuatnya resah adalah, Su Yeon tidak muncul selama 3 hari berturut-turut. Rumah kaca di sisi barat kosong. Bangku di sudut taman tempat gadis itu biasa duduk menggambar pun tak lagi berisi. Raffi menahan rindu dalam diam. Ia tak berani bertanya, tak ingin menambah kecurigaan. Tapi setiap pagi, ia menyempatkan diri merapikan pot bunga iris di dekat rumah kaca. Menyiramnya pelan, seolah berharap kehadiran gadis itu akan kembali seperti bunga yang mekar setelah hujan. Hingga suatu malam, ketika ia sedang membersihkan selang di gudang, suara lembut itu kembali memanggilnya. Raffi. Ia menoleh cepat. Di ambang pintu gudang berdiri Su Yeon, mengenakan mantel hitam panjang dan syal abu-abu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ada apa, Agassi? Tanya Raffi pelan. Su Yeon melangkah masuk, menutup pintu pelan di belakangnya. Aku lelah menjadi anak dari keluarga ini. Raffi terdiam. Ayahku ingin menjodohkanku dengan pewaris perusahaan otomotif dari Seoul. Dia bahkan sudah menyebar undangan pertunangan. Tanpa tanya aku setuju atau tidak. Lalu, Raffi menatapnya dengan sorot tajam tapi lembut. Aku menolaknya.
Kemarin aku memberanikan diri bicara, dan ayah menamparku. Raffi mengepalkan tangan. Dia tak seharusnya melakukan itu. Su Yeon menatapnya. Air matanya menetes. Aku tak punya siapa-siapa lagi, kecuali kamu. Ia berjalan mendekat. Jarak mereka hanya beberapa jengkal. Setiap kali aku melihatmu merawat tanaman, mengusap daun dengan penuh kasih, hatiku yang mati perlahan hidup lagi. Aku ingin pergi dari rumah ini, dari semua aturan dan kemewahan kosong ini. Raffi menelan ludah. Dadanya sesak. Tapi aku bukan siapa-siapa. Agassi. Hanya tukang kebun dari Indonesia. Su Yeon menggeleng pelan. Bukan soal dari mana kau berasal, tapi bagaimana kau membuatku merasa tenang, seperti ibuku dulu. Ia menggenggam tangan Raffi, dingin dan gemetar. Jika aku memilihmu, apa kau akan melindungiku, walau semua orang menentang? Hening. Suara jam dinding dari gudang terdengar pelan, seolah waktu sendiri ikut menahan napas. Raffi menatapnya dalam, lalu menjawab pelan tapi mantap. Jika Agassi mengizinkan, maka mulai malam ini, saya akan jadi pelindungmu. Bukan hanya untuk hari ini, tapi seterusnya. Su Yeon menutup matanya, lalu mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia merasa memiliki rumah. Bukan rumah dari batu bata, tapi dari hati yang tulus. Dan di malam yang sunyi itu, di gudang tua yang dingin dan lembab, dua jiwa yang terpisah oleh status dan budaya akhirnya saling menemukan cahaya. Malam itu berlalu dengan pelukan diam di antara suara hujan dan denting waktu. Namun pagi berikutnya, badai yang lebih besar datang, bukan dari langit, melainkan dari dalam rumah besar itu sendiri. Berita kedekatan Su Yeon dengan tukang kebun menyebar cepat. Entah siapa yang memulai, namun dalam waktu singkat, seluruh rumah tahu. Tuan Han murka. Para pelayan bergosip. Bahkan kakak tertua Su Yeon datang dari Seoul hanya untuk menyaksikan sendiri apa yang disebut sebagai aib keluarga. Raffi dipanggil ke ruang utama. Di sana, ia berdiri sendirian di depan keluarga Han yang berkumpul dengan wajah dingin dan tatapan menusuk. Tuan Han menggebrak meja. Kau kira ini drama murahan? Anak dari keluarga Han tidak mungkin menikah dengan tukang kebun. Raffi menunduk, namun matanya tetap tenang. Saya tidak pernah memaksa Agassi. Kami saling memahami dan saling menghargai. Berani sekali kau bicara seperti itu di depan kami, seru kakak Su Yeon. Kau akan kami deportasi hari ini juga. Saat itulah Su Yeon masuk, mengenakan gamis putih sederhana, tanpa riasan, namun wajahnya memancarkan tekad. Berhenti, Opa. Apa? Ia berdiri di sisi Raffi. Jika kalian ingin mengusirnya, maka usir aku juga. Tuan Han bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. Kau kehilangan akal, Yeon ah. Apa kau rela kehilangan segalanya demi orang rendahan ini? Su Yeon menatap ayahnya dengan mata basah namun tak gentar. Aku sudah kehilangan ibu, kehilangan diriku sendiri. Kali ini, aku tak akan kehilangan seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Tuan Han menggertakkan giginya. Kalau begitu, mulai detik ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Semuanya hening. Su Yeon menunduk sejenak. Lalu ia meraih tangan Raffi. Kalau rumah ini tak bisa menerima kami, maka kami akan membangun rumah kami sendiri. Di luar kemewahan, di luar nama besar, tapi penuh cinta. Dengan langkah mantap, Su Yeon menggandeng Raffi keluar dari ruangan itu, meninggalkan tatapan terkejut dan cemoohan. Namun ia tak menoleh lagi. Tak peduli. Di gerbang besar rumah itu, hujan turun pelan. Raffi menghentikan langkahnya, lalu melepas jaketnya dan memayungi gadis itu sekali lagi, seperti malam pertama mereka bicara di taman. Kau yakin ingin menjalani ini bersamaku? Tanya Raffi, suara bergetar. Su Yeon tersenyum tipis, menggenggam jaket itu erat-erat. Aku tidak yakin pada masa depan, tapi aku yakin padamu. Dan saat pintu gerbang tertutup di belakang mereka,
Mereka tak lagi berjalan sebagai tukang kebun dan putri tuan besar, melainkan sebagai dua insan yang memilih jalan sunyi untuk sebuah cinta yang tak mengenal kasta. 2 tahun telah berlalu sejak Raffi dan Su-yeon meninggalkan rumah besar itu. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pinggiran kota kecil dekat Jinju, dikelilingi taman bunga dan pohon magnolia yang mekar setiap musim semi. Raffi membuka kebun kecil di halaman belakang. Ia menanam berbagai macam bunga dan tanaman herbal, merawatnya dengan penuh cinta seperti dulu. Sementara Su-yeon membuka studio lukis di ruang tamu rumah mereka. Ia mengajar anak-anak lokal menggambar dan mewarnai, tertawa lepas setiap hari. Suatu pagi, saat Raffi sedang mencangkul tanah, Su-yeon keluar membawa teh panas dan duduk di bangku taman. Wajahnya tampak lebih bulat, perutnya membesar, menyimpan kehidupan kecil yang menjadi bukti cinta mereka. Sayang, kata Su-yeon pelan, kau tahu, aku pernah bermimpi memiliki rumah yang luas, mobil mahal, dan gaun-gaun mewah. Tapi kini, yang paling aku syukuri justru rumah kecil ini. Raffi tersenyum, menoleh ke arah istri yang tengah mengusap perutnya. Karena rumah bukan soal besar atau mewah, tapi siapa yang ada di dalamnya. Su-yeon mengangguk. Dan aku bersyukur, karena yang ada di dalam rumah ini adalah kamu. Dari kejauhan, angin membawa aroma harum bunga magnolia yang mekar sempurna. Di bawah pohon itu, mereka dulu pertama kali bicara soal masa depan yang tak pasti. Tapi kini, semua telah menjadi nyata. Mereka tak punya kekayaan seperti dulu, tak punya gelar besar, bahkan nama keluarga pun telah dilepaskan Su-yeon. Tapi setiap pagi yang mereka jalani, setiap senyum dan pelukan yang mereka bagi jauh lebih berharga dari semua kemewahan masa lalu. Raffi memeluk Su-yeon dari belakang, meletakkan tangannya di atas perut istrinya. Aku janji, aku akan menjadi ayah yang baik dan pelindung kalian selama aku hidup. Su-yeon menutup matanya, menghirup napas dalam. Dan aku akan terus jadi rumah untukmu. Sampai kapanpun. Hari itu, di bawah langit biru dan cahaya matahari yang hangat, cinta mereka berakar kuat di tanah yang sederhana, namun penuh ketulusan. Tak ada yang lebih indah selain dua hati yang saling memilih, meski dunia pernah mencoba memisahkan.